Kami akan membuka ibadah doa bersama ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dengan gelombangnya menakutkan hatiku. Tolong di mute, tabrakan suaranya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan. Saya percaya setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun apapun yang kita hadapi, alami, kita tetap cinta Yesus. Kita tetap percaya Yesus. Apalagi di saat-saat pandemi ini, Tuhan tetap menolong kita dan kita tetap cinta Yesus. Kita nyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami menyerahkan pada yang menyampaikan
Baik, waktu selanjutnya kami persilakan Bapak Pendeta Arnold Bolung untuk menyampaikan renungan malam hari ini. Pak Arnold, tolong dibuka speakernya. Ya, oke. Ya, sudah. Ya, Silakan, Pak. ya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa, puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengumpulkan kami dalam grup Badan Pengurus Paimpuluan Tonsea untuk doa bersama atau ibadah doa bersama, dan kami telah membuka dengan doa dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh diterima oleh Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, dan bukalah rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari semua orang percaya kita katakan amin. Amin. Bacaan kita sesuai dengan kalender gereja, kita berada pada suasana sesudah hari Pentakosta. Sesudah hari Pentakosta itu bagaimana pelayanan Petrus yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua, itu dalam satu perikop yang diberi judul oleh Lai, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 sampai 47 pembacaan kita. Tentu karena waktu saya tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini, tetapi saya akan mengambil langsung pada kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan, dengan juga kita sebagai orang-orang atau saudara-saudara semua yang terhimpun, tergabung dalam badan pengurus Paimpuluan Tonsea. Sambil saya membawakan renungan, saudara baca satu perikopnya itu. Mulai dari awal ayat 41 sampai ayat 47. Malam ini saya memberikan ada beberapa cara atau bagaimana, karena ini judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Demikian pun kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan di dalam kepengurusan Paimpuluan Tonsea, kita juga dapat meneladani atau mengambil makna daripada cara hidup jemaat yang pertama. Ini sesudah hari Pentakosta. Yaitu ayat yang ke-42, saya sudah katakan, saya masuk pada poinnya saja. Ayat 42 bacaan kita, bahasan kita ayat 42, 44 dan 45. Ada tiga atau saya sebut dengan triple bravo atau 3B yang perlu dimaknai oleh kita sebagai pengurus, yaitu ayat 42 ada ayat-ayat mengatakan pada ayat terakhir, baris-baris terakhir, alinea terakhir itu berbicara seperti berikut. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya ingin menggarisbawahi yaitu berdoa. Berdoa. Ya, saya melayani ini firman Tuhan dari rumah doa Bethel House of Prayer di Talawan. Pengurus atau Paimpuluan Tonsea akan mengalami suatu keberhasilan atau dalam bahasa rohani kita sebut mujizat. Kita akan mengalami mujizat atau keberhasilan kalau kita sama-sama berdoa. Tidak saja saya sebagai hamba Tuhan yang notabene-nya ada di rumah doa, tapi semua kita berdoa.
Karena kuasa doa itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ya, saudara yang kekasih. Karena dalam Yakobus, saya sudah pernah sentil ini, sudah pernah sampaikan ini, ada singgung ini ayat dalam renungan-renungan pagi. Dalam Yakobus 5 ayat 16, bagian terakhir dari ayat itu dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita ingin mengalami kemajuan di dalam paimpuluan kita ini, sama-sama kita harus memiliki kepedulian untuk berdoa. Ya. Yang kedua, karena kita tidak banyak waktu, yang kedua ayat 44. Ayat 44 dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. B yang kedua adalah bersatu. B yang pertama adalah berdoa. Jadi kalau kita ingin mengalami suatu kemajuan dalam berorganisasi, keberhasilan dalam berorganisasi, kita tidak bisa terpecah-pecah. Pemikiran kita terpecah-pecah. Ide kita terpecah-pecah. Tapi bersatu. Berhimpun menjadi satu di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah gaya hidup atau lifestyle dari jemaat yang pertama, yaitu bersatu. Bersatu. Mereka tidak saja berdoa, tapi mereka juga punya kehidupan, lifestyle bersatu. Ya, saya ambil contoh Raja Daud atau Daud dalam peperangan melawan musuh. Ya, dia bertanya Tuhan, bagaimana Tuhan? Yang pertama dia katakan, kamu harus maju. Tuhan katakan. Yang kedua, Tuhan, ini musuh datang lagi. Bagaimana saya menghadapinya? Tuhan katakan, jangan maju, tapi buatlah lingkaran. Itu di dalam 2 Samuel pasal 5, ayat-ayat yang ke-23. Jadi lingkaran di sini berbicara tentang, kalau kita di Minahasa ada maengket. Itu bergandengan tangan dalam bentuk bulatan. Yang dulu-dulu, kalau sekarang sudah jarang kita lihat bentuk bulatan. Bergandengan tangan. Artinya kalau ingin bersatu, kita harus bergandengan tangan. Nah, Daud menang dalam peperangan karena ketika Tuhan katakan, jangan maju, tapi buat lingkaran. Artinya kita dalam lingkaran doa, dalam lingkaran unity, ada kesatuan. Siapapun kita akan gagal dalam rumah tangga, dalam berusaha, dalam organisasi. Kalau kita tidak ada kesatuan, yang satu berpikir begini, yang satu berpikir begitu, ya. Tapi firman Allah adalah cermin kita hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita tidak saja berdoa, tapi kita juga harus bergandengan tangan dalam memajukan paimpuluan Tonsea. Yang terakhir, ayat 45. Ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita mungkin di era ini tidak usah kita menjual harta. Tapi ada kata di sana, mereka dikatakan membagi-bagikan. Jadi B yang ketiga adalah berbagi, ya, berbagi. Ya, baik secara organisasi, baik masing-masing kita. Kita harus memiliki kepedulian untuk berbagi. Jadi tidak saja berdoa, tapi juga ada unity dalam paimpulan Tonsea, tapi juga di dalam paimpulan Tonsea ini harus memiliki kepedulian. Kepedulian itu dimulai dari internal kita. Ya, Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur pada hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa
Saya katakan bagian yang ketiga adalah berbagi. Setuju. Jadi puji Tuhan, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saya beri kesimpulan, kalau ingin maju, kalau ingin berhasil, kalau ingin ada mujizat Tuhan, jangan berhenti berdoa. Dan harus kita ada kesatuan, ada unity di Paimanet Tonsea. Lalu yang berikut, jangan hidup sendiri, tapi peduli akan orang lain. Dimulai dari Paimpuluan Tonsea. Bagaimana kita sudah peduli dengan korban banjir, korban apapun. Bagaimana kita peduli orang jauh-jauh, sementara kita di sini, kita abaikan kepedulian untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat baik, tema kita triple bravo, yaitu apa? Bersatu. Lalu yang kedua, yang pertama berdoa, yang kedua bersatu, yang ketiga berbagi. Saya serahkan pada Ibu Pendeta Sandra. Silakan. Khotbah sudah selesai. Silakan Ibu Sandra. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Arnold Bolung yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Dan biarlah Tribi ini menjadi modal kita pengurus PNT untuk orang maju berkarya melalui Paimpuluan Tonsea untuk kita melihat bagaimana Tuhan memakai kita satu persatu dengan berdoa, bersatu, dan berbagi. Ya, ini kok paket komplit ya, paket lengkap. Dan puji Tuhan, Ketua Riwaya, sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat, ya, saya akan memberikan kesempatan kepada 2 Sri Kandi PNT yang saya sudah secara khusus untuk menghubungi mereka untuk berbagi kesaksian, yaitu dari Ibu Jane Lengkong dan Ibu Deni Tambani. Mari saya persilahkan untuk Ibu Jane Lengkong untuk menyampaikan kesaksiannya terlebih dahulu. Kita boleh simak bersama-sama. Tolong dibuka speakernya. Shalom. Kedengeran nggak ya? Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berkudapa kembali walaupun hanya melalui Zoom pada malam hari ini. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini bidang kerohanian mengadakan kembali ibadah Paimpuluan Tonsea. Saya lihat cuman kurang lebih yang hadir tadi 16 orang, sudah berkurang jadi 15 orang. Tapi berharap di waktu depan nanti akan lebih banyak yang akan join untuk kita sama-sama beribadah. Puji nama Tuhan, saya dikasih waktu hanya 5 menit ya Bu Sandra ya. Jadi nggak bisa panjang bersaksinya. Kalau sudah 40 hari lewat ya, 42 hari dengan hari ini, suami saya dipanggil Tuhan, tetapi oleh kemurahan Tuhan, saya boleh ada sebagaimana saya ada, baik saya, begitu juga dengan ketiga anak kami yang saya sebut AB3 karena mereka semua perempuan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Memang tidak gampang seperti yang selalu saya sampaikan untuk saya memberikan kekuatan kepada orang lain itu membicarakan, mengungkapkannya sangat gampang, menyampaikannya sangat gampang. Tetapi apa yang saya alami di dalam kehidupan saya belakangan ini kurang lebih 40 hari yang lalu di mana suami saya dipanggil oleh Tuhan, tidak gampang ternyata untuk menyampaikannya dan saya mengalami langsung. Saya memberikan kekuatan bagi orang lain, tetapi saya mengalami bagaimana saya ditimpa masalah ini. Tetapi saya tahu apa yang saya alami di dalam kehidupan saya ini ada maksud Tuhan yang baik yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan saya beserta dengan anak-anak. Saya boleh kuat, saya boleh ada sebagaimana pada malam hari ini, semuanya hanya Tuhan semuanya. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Saya beserta dengan anak-anak kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Dan karena saya juga tidak diberi waktu lama, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ketua Hari PNT, terlebih Ketum, Sekjen,
semuanya yang ada di Paimpuluan Netonsea, semua pengurus, saya berterima kasih banyak karena sudah memberikan bantuan, baik secara moral, material, semua mulai dari acara suami kami meninggal hari pertama, ditahan di rumah kurang lebih 3 hari, sampai dengan penguburan, semuanya bantuan dari teman-teman Paimpuluan Netonsea sangat luar biasa. Saya berterima kasih, kiranya hanya Tuhan yang membalas segala kebaikan yang diberikan kepada kami sekeluarga. Tuhan yang memberikan semua apa yang baik buat Paimpuluan Netonsea. Seperti tadi yang disampaikan Pak Arnold, ada 3B, biarlah tolong tetap bersatu, dan kesatuan itu sudah saya rasakan di dalam pada saat meninggalnya suami saya. Terima kasih untuk semuanya, dan saya mohon maaf ya kalau kemarin sudah ada undangan yang disebarkan pada saat 40 hari, tapi untuk tapi situasi tidak mengizinkan bagi kami. Ternyata di tempat kami belum boleh mengadakan pesta atau hajatan dan sejenisnya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah saya sempat mengirimkan undangan, saya mohon maaf. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus baik, dan saya tahu Tuhan Yesus baik juga buat kita semua. Tuhan memberkati. Pakai Tuhanmu, Pak Kalawiden. Amin. Terima kasih banyak buat Evangelis Jane Lengkong yang sudah berbagi kesaksiannya, dan terima kasih buat kebesaran hati yang sudah memberitahukan keadaan Ibu Jane. Baik, kita akan dengarkan satu kesaksian lagi dari Ibu Deni Tambani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Deni, tolong dibuka speakernya. Silakan. Ya, Shalom, selamat malam, Pak Ketum, semua saudara Katuariku Waya, Paimpuluan Netonsea. Terima kasih seksi kerohanian tadi menghubungi saya. Apakah saya bisa memberi kesaksian? Dalam beberapa bulan yang lalu saya mengalami COVID ya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dari sakit saya, dan juga doa-doa dari perkumpulan Paimpuluan Netonsea, Katuariku Waya sudah mendoakan saya, dan dalam hal ini saya memberi kesaksian bahwa pada waktu saya masuk ke rumah sakit dalam terpapar COVID, rumah sakit sudah menyuruhkan saya kembali untuk isoma di rumah selama 14 hari, itu belum dalam keadaan PCR negatif. Baru sampai berapa hari saya di rumah, saya dihubungi oleh seksi kerohanian PNT, saya disuruh memberikan renungan untuk ibadah pagi. Saya terkejut dan saya kaget. Ya Tuhan, kondisi saya masih lunglai seperti ini, tapi saya tidak pernah menolak apa yang diminta oleh Ibu Pendeta Sandra. Saya bilang, Tuhan sudah memberikan saya, walaupun saya belum negatif hasil dari PCR saya. Tapi Tuhan kasih saya untuk kepercayaan saya untuk membuat renungan pagi hari di acara ibadah PNT. Dengan kekuatan Tuhan yang memberi kami kemampuan, sehingga saya tidak bisa berpikir jauh, saya mengatakan iya. Padahal saya persiapannya pun tidak ada, karena kondisi saya masih lunglai. Saat itulah saya ada kekuatan dari Tuhan, sehingga Tuhan kasih kemampuan saya. Hanya 1 hari saya dikasih sama Ibu Pendeta. Besok lusa saya harus ditayangkan. Terus saya bilang, Bu Pendeta, saya baru berapa hari di rumah, tapi saya coba. Saya memberi kesaksian sama Tuhan, sama Ibu Bapak, bahwa inilah Tuhan kasih kemampuan saya mampu dan saya bisa. Walaupun itu menjadi satu belum sempurna bagi Bapak Ibu, tapi kami percaya itu karena kemampuan dari Tuhan sampai saya bisa memberi kesaksian bahwa saya bisa memberi renungan pada pagi hari atas ibadah PNT.
Dan itu toh saya dalam membuat renungan itu saya hampir anfal, tidak bisa napas. Saya bilang sama Ibu Pendeta, Bu Pendeta saya udah nggak bisa napas, saya nggak kuat, lemes saya nggak kuat, saya udah ketakutan di situ, udah ketakutan. Memang kalau COVID kelemahannya itu kan karena napas, kadang nggak kuat. Tapi puji Tuhan saya sudah menyelesaikan satu rekaman, saya sudah kirim. Saya nggak bisa napas, sehingga saya bilang sama Ibu Pendeta, Bu Pendeta Sandra, saya udah nggak bisa napas, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Ibu Pendeta Sandra bilang, Bu Deni, ini Bu Deni memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sabar ya, mari kita berdoa. Disitulah saya berdoa dengan Ibu Pendeta. Setelah itu saya rasakan pelan-pelan kembali saya kuat kembali. Saya di situ saya ketakutan, tapi saya percaya pasti Tuhan akan memberikan saya kekuatan yang baru lewat doa yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Sandra. Dari situlah kesaksian saya bahwa sekalipun saya dalam kelemahan tubuh, Tuhan mempercayakan saya untuk saya boleh memberi saksi kehidupan saya dalam kondisi saya siap juga dipakai Tuhan. Dan saya minta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan saya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Katuari Kuwaya. Biarlah kesempatan-kesempatan untuk membawa renungan, kami semua pasti disiapkan oleh Tuhan kemampuannya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Pak Tuhan Pakalawiran. Terima kasih. Baik. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan 2 kesaksian dan semua mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan semua menceritakan bagaimana baiknya Tuhan dan bagaimana kebesaran Tuhan yang sudah dinyatakan baik di tengah-tengah keluarga besar Ibu Jane maupun di atas kehidupan Ibu Deni secara pribadi, bahkan keluarga yang Tuhan sudah pulihkan dari COVID-19. Puji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan ibadah doa kita pada malam hari ini, dan saya berharap bahwa ke depan di dalam doa bersama akan ada kesaksian-kesaksian juga yang bisa disampaikan walaupun singkat, tetapi itu membuktikan bahwa kuasa doa itu masih terus terjadi kepada kita. Mujizat itu masih ada, mujizat itu masih terjadi. Ya, sebenarnya saya berharap istrinya Pak Johnny Politon juga bisa bersaksi ya, karena pokok-pokok doa yang sudah kita naik-naikkan beberapa waktu lalu, Tuhan sudah jawab, dan alangkah indahnya kalau kesaksian itu dibagi sehingga menjadi berkat buat kita sekalian. Baik, puji Tuhan, kita akan lanjutkan doa kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Berhubung ada 2 teman kami yang tidak bisa mengambil bagian malam hari ini, yaitu Bapak Evangelis Marcelinus Mantiri dan Bapak Pendeta Jamie Sumakut. Sampai saat ini saya tidak bisa hubungi, ada kendala mungkin ya, atau ada kesibukan. Tetapi seberapa kita yang ada, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Dan saya sudah mintakan untuk Bapak Alex Mokar akan mendoakan. Oke. Kalau tidak bisa di share screen ya, saya akan bacakan saja untuk pokok doanya. Yang pertama, Bapak Alex Mokar akan mendoakan untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, upaya pemerintah dalam menangani pandemi melalui program vaksinasi. Kemudian saya ingat bahwa Bapak Ketum kita sudah pernah menyampaikan dan berulang-ulang kali menyampaikan untuk kita mengadakan lintas bidang ya di dalam kepengurusan. Makanya tadi saya mendaulat Bapak Maurits Tumandung untuk membawakan pokok doa ya di dalam doa syafaat malam hari ini. Pak Moritz akan mendoakan pemerintah dan masyarakat desa-desa. Ini khususnya yang ada di kampung yang termasuk dalam perkumpulan Paimpuluan Netonsea. Apa saja yang didoakan? Pemerintahnya, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan. Terlebih buat anak-anak muda supaya mereka menjadi tiang-tiang kampung yang benar-benar solid dan bisa menjadi berkat dalam karya-karya mereka. Dan sesudah itu kita akan masuk dalam bagian yang lain. Kita akan ikuti terlebih dahulu doa syafaat pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Suaranya. Hari damai hanya kudapat dalam Yesus. Tolong yang ini, tolong di mute speakernya.
Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ada dalam screen? Oke. Suaranya kecil. Alex, tolong di-mute. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita mulai dari awal. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya persilakan Bapak Pendeta Alex untuk memulai, kemudian disambung oleh Bapak Maurits Tumandung. Silakan. Mohon izin. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, sehingga kekasih yang sudah menyampaikan kesaksian-kesaksian, mereka tetap kuat, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Sebabnya kami bersyukur. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan sampai kepada para menteri, pejabat-pejabat tinggi TNI Polri, sampai pada para gubernur, wali kota, bupati, sampai yang paling bawah RW/RT, diberkati Tuhan. Terlebih berikan roh yang takut akan Engkau. Berkatilah bangsa kami. Terlebih Tuhan, apapun yang mereka hadapi, alami, khususnya masalah Timur Tengah juga Tuhan tolong. Ampuni pemimpin kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Sehingga apa yang telah mereka ucapkan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menjamah, memulihkan. Dan Tuhan senantiasa memberikan roh pengertian. Itu sebabnya kami berdoa, biar kuasa Allah bekerja buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai.
Di dalamnya ada kami, ada umat-umat-Mu yang senantiasa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan akan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk menangani masalah pandemi yang saat ini Tuhan. Kiranya upaya pemerintah untuk mengadakan vaksin secara massal, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Sehingga Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Tuhan program vaksin, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Engkau berikan vaksin yang terbaik, walaupun ada beberapa hal yang masih mengganggu, merintangi, yang mengakibatkan ada kelainan, tapi Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan campur tangan, terlebih masyarakat Indonesia yang kami cintai, mereka melakukan prokes Tuhan dimanapun saja berada, dan kami percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja sehingga vaksin tidak ada lagi di Indonesia. Kami yakin, kami percaya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memberkati, bahkan tangan Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang ada di Tonsea, wilayah Tonsea, di mana ada beberapa pemerintahan, ada bupati dan ada wali kota. Untuk itu Tuhan, seberapa kami yang ada mengikuti ibadah ini, kami mau bersatu hati, merendahkan hati kami kepada Tuhan untuk mendoakan pemerintah yang tergabung di dalam wilayah Tonsea ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati Joneganda. Tuhan berikan hikmat kepadanya agar dia boleh memimpin wilayah ini dengan hati yang takut akan Tuhan tentunya. Bagi juga masyarakat-masyarakat yang ada di dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara ini. Tuhan memberkati terutama pertumbuhan perekonomian mereka, agar mereka tetap selalu meyakinkan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberikan berkat kepada mereka yang bergantung kepada Tuhan. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk pemerintah Kota Bitung, di mana Bapak Moritz Mantiri yang memimpin Kota Bitung ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, agar dia boleh memimpin pemerintahan ini takut akan Tuhan. Masyarakat yang beragam etnis ada di sana Tuhan. Tapi kami percaya Pak Moritz ini bisa memimpin Kota Bitung ini agar menjadi aman. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan di dalam Minahasa Utara dan Kota Bitung ini Tuhan selalu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terutama Bapak kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian daripada masyarakat wilayah ini, wilayah Tonsea Tuhan. Engkau bukakan hati mereka, pikiran mereka, agar mereka selalu setia kepada Tuhan Yesus. Mereka selalu mau datang, mereka selalu takut untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang empunya pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara dan pemerintahan Bitung, terutama masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang baik. Haleluya, haleluya. Ya, amin, amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Alex dan Pak Moritz yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada
Sekum atau kalau ada ketum untuk memberikan arahan kepada kita semua yang sudah ada malam ini. Mungkin kalau ketum nggak ada, saya persilakan kepada Pak Sekum, Bapak Deki Manangka. Kami persilakan, Pak Deki. Ya, Tabea, Shalom semuanya, selamat malam. Apa dapat dengar? Ya. Kedengaran, Pak. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Ketum. Beliau sekitar 15 menit yang lalu baru selesai forum discussion dengan Kemhan sekitar 120 orang, dan rencana beliau juga akan keluar kota. Tadi sempat menyampaikan untuk bergabung, tapi kemungkinan sampai saat ini belum bisa karena baru selesai. Jadi beliau hanya menyampaikan salam semua pengurus Paimpuluhan Tonsea yang sudah boleh bergabung dalam doa bersama pada malam hari ini, seluruh badan pengurus PNT. Beliau hanya menyampaikan bahwa diharapkan ke depan dari 89 pengurus PNT, badan pengurus PNT baik pembina, penasihat, dan pengurus boleh bersama-sama melakukan ibadah yang sudah dibuat oleh seksi kerohanian. Dan diharapkan walaupun dalam posisi pandemi COVID sekarang ini, program-program yang walaupun belum ditetapkan secara personal, secara utuh atau secara keseluruhan, tapi yang sudah bisa dieksekusi, dijalankan, itu bisa dilakukan. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini juga saya boleh izin untuk menyampaikan bahwa kami sudah melakukan pemberian sumbangan dari dana banjir Manado yang sudah kita galang beberapa waktu lalu, dan kita menyumbangkan itu sebagian di Kota Manado, di Desa Malendeng, untuk perbaikan akibat banjir dan longsor di Desa Malendeng. Dan itu sudah dilaksanakan, sudah selesai pada 2 hari yang lalu. Dan puji Tuhan, nanti kami akan sampaikan foto-foto perbaikan dari kegiatan tersebut. Dan selanjutnya kita akan merencanakan untuk melakukan kegiatan golf, direncanakan pada bulan Agustus, dan sekarang ini dalam proses penyusunan panitia yang sudah dipercayakan kepada Bapak Tony sebagai ketuanya. Kemudian selanjutnya juga kita akan mengadakan Tonsea, malam Tonsea atau malam budaya Tonsea yang kita sedang siapkan. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, dan beberapa program-program yang lain. Itu saja yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini mewakili Ketua Umum, dan salam dari beliau untuk kita semua yang sudah boleh bersama-sama
beribadah pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom Tabea. Terima kasih Pak Sekum yang sudah menyampaikan beberapa arahan dan informasi buat kita. Kalau boleh tahu, Malendeng di mana KTE? Malendeng. Malendeng itu di Desa Malendeng itu dari kalau masuknya dari Ranomut, Perkamil, terus masuk ke dalam. Oh, Tembus-tembusnya dia sudah hampir di ring road. oh itu. Kalau dulu kalau nggak salah itu dekat-dekat Kuil lah, kuil. Pal 4 masuk ke dalam. Dorang-dorang Baik. bilang Pal 4 ke dalam. Oke. Gitu. Dekat penjara itu, dekat penjara. Nah, Pak Iya, Roring, yang jalan potong ring road itu kan? betul, Pak Ya. Roring lebih tahu itu. Oh, oke. Banjir ke atas. Ya, yang Ya. longsor besar dulu itu kan? Ya, Iya. ya. Kalau Oh, oke. siapa pernah masuk penjara, so tahu itu. Oh, haleluya. Jangan-jangan Pak Roring nih pengalaman pribadi Pak Roring. Amin lah. Janganlah, jangan. PNT enggak boleh. Baik, Ya. cuma intermezzo saja. Baik, terima kasih sekali lagi informasi dari Pak Sekum. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri Torang Doa bersama malam hari ini. Bu Pendeta Sandra, Ya, sedikit saja terlupakan. oke, silakan. Sebenarnya juga saya baru mendapat informasi dan laporan dan sudah saya sampaikan ke Pak Ketum bahwa dari sisi organisasi bidangnya Pak Roring sudah boleh menyelesaikan perubahan akta PNT yang baru. Dan kita patut mengucap syukur dengan hal itu dan terima kasih kepada Pak Roring bagian organisasi sudah dengan daya upaya dan kerja keras boleh menyelesaikan akta PNT dan perubahannya. Terima kasih, itu saja. Baik. Mungkin karena ada Pak Roring ini sedikit saja saya menyinggung atau bicarakan sedikit mengenai informasi yang beberapa waktu lalu di-share oleh Pak Roring ke grup pengurus mengenai apa-apa saja yang bisa diinformasikan di dalam pengurus PNT, grup WA-nya, ya. Dan memang waktu itu sudah disepakati bahwa informasi yang masuk ke pengurus PNT itu adalah yang berkisar kepada kegiatan-kegiatan dari PNT itu sendiri. Begitu ya Pak Roring? Ya, benar. Oke. Lalu kemudian saya lihat di situ ada percakapan bagaimana yang HWA, HBD dan sebagainya. Saya sih berpikir bahwa mungkin meminta kesediaan daripada Sekum atau sekretaris 1 atau sekretaris 2 mungkin bisa ditentukan siapa yang memegang data daripada pengurus PNT secara khusus, yaitu khususnya mengenai hari-hari ulang tahun. Karena kami pun dari bidang kerohanian membutuhkan informasi tersebut sehingga kami bisa mendoakan pribadi-pribadi yang bertepatan hari di mana ada renungan, hari di mana ada doa, dan kami akan doakan orang tersebut. Dan pastinya juga dengan yang sakit atau ada kemalangan atau ada kematian, kami butuh informasi itu semakin cepat semakin baik. Dan mungkin kita akan membatasi informasi yang lain-lain, tetapi yang masih berkisar tentang kedukaan atau kemalangan, saya kira itu merupakan satu ranah di mana kita bisa berbagi kasih, berbagi informasi, berbagi keprihatinan, meskipun itu hanya melalui ucapan, ada doa di situ, saya kira itu masih bisa kita lakukan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Sandra. Jadi sekarang ini memang proses untuk pendataan itu sedang dilakukan, khusus untuk pendataan ulang tahun perkawinan itu sedang dilakukan oleh Sekretaris 2 Pak Yani Kiroyan. Sedangkan untuk proses pembuatan flyer atau ucapan itu dilakukan oleh Sekretaris 1 Ibu Jen. Sehingga memang kadang-kadang karena belum lengkap datanya, ada dari Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus
sudah menyampaikan lebih dahulu, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus, alangkah baiknya ketika misalnya ada rekan-rekan pengurus yang boleh mengetahui tanggal lahirnya dan tanggal perkawinannya, boleh disampaikan ke Sekretaris 2 Pak Yani Kiroyan, atau bisa juga langsung ke saya atau ke Ibu Jen sebagai Sekretaris 1 yang selalu membuat flyer ucapan-ucapan, baik itu ulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan, ulang tahun pribadi, maupun terkait dengan kedukaan atau ucapan-ucapan terhadap pemerintah, untuk dikirimkan baik di grup pengurus dan dirotasi, termasuk juga di FB dari PNT. Kira-kira itu Bu Pendeta Sandra terkait dengan beberapa penyampaiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya harap ini tidak akan menjadi satu permasalahan yang berkepanjangan. Ya maklum, kita mungkin masih belajar untuk masih baku-baku belajar. Masing-masing sifat, masing-masing kelakuan. Jadi jalan tengahnya adalah kita hanya bisa berdoa supaya PNT dan program-programnya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita akan ada penyampaian Pak Roring. Ada tambahan sedikit aja. Silakan. Perlu diinformasikan, PNT yang ada di Jakarta sudah terdaftar di Kumham, sudah diakui oleh negara. Amin. Ya, perlu diketahui karena di Tonsea sendiri pun ada PNT. Ingat, dari seksi organisasi menyampaikan di Tonsea pun ada PNT. Gitu. PNT yang bukan dibawa kepemimpinan Pak Aldri Mongan. PNT yang ada di Jakarta ini yang dipimpin oleh ketuanya Pak Aldri Mongan itu sudah diakui oleh negara. Gitu, sudah terdaftar di Kumham. Jadi perlu diingatkan semua kepada anggota supaya tahu, jangan kaget kalau pulang di Tonsea kok ada PNT di sana. PNT yang di sana bukan PNT yang dipimpin oleh Aldrin Mongan. Itu aja informasi dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih informasinya Pak Roring. Baik. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Saya melihat di room chat tapi tidak ada tambahan pokok doa kecuali hari ini ulang tahun saudara kita Bapak Evangelis Marcelinus Mantiri. Kemudian penerbangan dari Bapak Dani Rotin Sulu dari Manado ke Jakarta. Kita doakan sekarang ini beliau sedang ada di perjalanan, sedang flight untuk tiba ke Jakarta. Biar kita doakan tiba dengan selamat. Dan saya akan mendoakan buat pengurus. Sebelumnya kita nyanyi Pak Ketum juga minta didoakan dalam perjalanan. Ya, Pak Ketum juga ya. Baik, kita akan berdoa. Lagu wajib kita PNT, Meimo kita mawadi-wadi makue berkat. Tolong share screen-nya Pak Bartel. Kalau sehafal orang nyanyi, Jokang sama-sama. Jangan terlalu tegang, santai tetapi dalam pimpinan Tuhan. Ya. Meimo kita mawadi-wadi makue berkat. Wia siapa ampun mana surga bakat Tuhan bakalawi dan wayata tahu matuari satoro kita male oleh osan idou-dou ungkalewoan tu awo serinte wo wene wo tuama malalowawi tulalan kendis rumah jirajing tumido tido witum pengajaran kabodokan sawodai maka elek selamat
Selamat, selamat, selamat surga. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami hari lepas hari, bulan lepas bulan, dan dalam izin Tuhan kami sudah ada di penghujung bulan Mei 2021, dan dalam kesempatan yang indah ini kami warga pengurus PNT yang ada di Jakarta dan sekitarnya boleh mengadakan doa bersama, walaupun dalam waktu yang singkat, walaupun dengan keadaan yang sederhana, walaupun melalui Zoom, karena tidak memungkinkan untuk kami onsite, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap ruangan di mana pengurus sedang mengikuti doa bersama hari ini. Hamba berdoa buat yang sudah mengikuti doa bersama malam hari ini, berdoa buat Bapak Deki Manangka sebagai Ketua Umum PNT, sebagai Sekretaris Umum PNT. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Arnold Bolung yang sudah melayani firman Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa buat Bapak Maurice Tumandung yang sudah juga mengambil bagian dalam pelayanan doa bersama malam hari ini. Hamba berdoa buat Bapak Roring Moko Ago. Hamba berdoa buat Ibu Olga Salu. Hamba berdoa buat Ibu Jane Lengkong yang sudah berbagi kesaksian dan Tuhan menghiburkan keluarga. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Alex Mokar yang sudah melayani. Hamba berdoa buat Ibu Deni Rory Tambani yang sudah juga berbagi kesaksian atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Juga hamba berdoa buat Ibu Debitiko Alu yang sudah melayani dengan menyediakan link Zoom untuk kami pergunakan pada malam hari ini. Hamba juga berdoa buat Bapak Bartel Langelo yang sudah melayani menjadi co-host, dan hamba percaya setiap pelayanan-pelayanan ini membawa hormat bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Join Kulit yang sudah ikut serta dalam pelayanan doa bersama malam hari ini. Ibu Lucia Kiolol, Bapak Heri Sinyo, Bapak Marcelinus Mantiri yang hari ini Tuhan sudah tambahkan usia setahun, walaupun sedang kumpul dengan keluarga, kami percaya dia juga sedang mengikuti dan sedang berdoa untuk pengurus PNT. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas setiap peserta doa bersama malam ini. Juga buat Ibu Jane Paulus yang sudah live dari pertemuan ini karena ada tugas, ada pelayanan, biar Tuhan memberkatinya. Dan kami juga tetap berdoa Bapa untuk pengurus-pengurus yang lain. Kami berharap di kali yang akan datang jumlah peserta akan semakin banyak, bukan jumlahnya Tuhan, tetapi kesehatian sebagai pengurus PNT. Firman Tuhan sudah menjadi landasan buat kami berdoa, bersatu dan berbagi untuk kami bisa menjadi kepengurusan yang kuat, menjadi organisasi yang kuat, bukan kuat secara jasmani saja, secara lahiriah saja sebagai satu kesatuan perkumpulan, tetapi kuat di dalam Tuhan, sehingga PNT dan organisasi ini boleh dibawa kepada satu kemuliaan Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Dani Rotin Sulu yang saat ini sedang dalam penerbangan dari Jakarta menuju ke Manado, dari Manado menuju ke Jakarta, biar penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagiannya, tiba dengan selamat sejahtera bertemu keluarga dan dalam melakukan aktivitas Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat Bapak Ketua Umum kami, Bapak Aldrin Mongan dalam perjalanannya, dalam tugasnya, dalam dinasnya, dalam apapun yang dia kerjakan. Tuhan tolong berkati beliau, Pak Aldrin dan semua keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapak untuk setiap ketua-ketua bidang, setiap koordinator, bahkan sampai kepada seluruh anggota Pak Impuluan Netonsea yang sedang melakukan tugas tanggung jawabnya, bahkan sampai hari ini, di atas setiap program-program yang sudah, yang sedang, dan yang akan dijalankan, biar kuasa Tuhan dinyatakan, biarlah kami Tuhan dapat mengerjakannya dengan takut, dengan roh yang takut kepada Tuhan, dikaruniakan kepada kami kesehatian, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Walaupun ada banyak perbedaan di antara kami, tapi Tuhan Engkau Allah yang mempersatukan kami, adalah Allah yang setia, adalah Allah yang penuh belas kasihan. Di atas perbedaan kami percaya Tuhan punya cara untuk menyatukan hati pikiran kami, sehingga kami tidak tercerai-berai, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang hanya akan
mempermalukan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan di atas kuasa-Mu nyata bagi kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apa yang kami jalankan di dalam kepengurusan Impuluan Netonsia ini, senantiasa kami menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah, menghadirkan Roh Kudus di dalam setiap segala sesuatunya, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, biar lawatan-Mu menjadi bagian kami. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ada yang sedang lemah, Tuhan jamah, beri kekuatan baru. Yang sedang dalam keadaan susah, dalam duka cita atau apapun yang membuat mereka sedih, Roh Kudus, Engkau penghibur sejati. Engkau ilahi dalam kehidupan, dalam setiap perkara yang Engkau kerjakan. Kerjakanlah itu pada setiap kami yang membutuhkan. Dan setiap keluarga kami, semua keluarga besar kami, rumah tangga keluar lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya Tuhan, rangkaian doa bersama malam hari ini kami akan akhiri, dan sebelumnya Tuhan, biarlah kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari Ketua Riwaya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita setiap pengurus PNT akan melakukan tugas tanggung jawab aktivitas kita masing-masing di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah persekutuan dan pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali datang dan senantiasa mengaruniakan kesehatan dan kekuatan di atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak nih buat semua yang sudah ambil Terima kasih bagian. semuanya. Shalom, Mbak Bea. Maaf ya tadi aku telat itu linknya, salah ID soalnya tadi masuknya. Sorry Bu Sandra. Nggak Ada apa-apa. 2 ID pakai ID yang satu, jadi udah standby ID yang satu, tapi kok ternyata pada nggak masuk, salah. Aku mesti pakai ID yang satu. Sorry. Nggak apa-apa Oke. Ibu Tundung, nggak apa-apa. Terima Maaf kasih. semuanya. Justru Terima dengan kasih. terlambatnya itu kita lihat antusias peserta ini, so WA, sobat telepon, Ibu, kenapa belum tak buka? Wah, kita justru senang terlambat begitu orang Yang penting respon. ada pembatal di situ. Ada semangat mau ikut doa. Nih, Sorry, Pak Joy, makasih banyak. Pembatal aman. Lagi tugas tahu, Marso ambil bagian ini malam nih. Tuhan memberkati Pak Moretz. Amin, amin. Haleluya. Pak Heri. Oke, Salam buat Bartel, sebelum temuan. kita lupa, boleh buka videonya untuk ambil foto bersama? Atau sudah? Salam tuh Belum, temuan. belum ini? Tuh foto so banyak Yes, di grup. ambil So foto banyak bareng. foto di grup. Mas Jen. Batel, ambil foto Batel. Foto sebanyak. Oke, Dang. Sehat, Tetap sehat, Jen. tetap semangat, Haleluya. berpikir positif. Tuhan Yesus Amin. memberkati orang semua sampai baku dapat lagi. Foto. Pak Heri, thank you. Ale belum Terima foto. kasih semuanya. Aduh, puji Tuhan. Pak Tuh, Heri, foto Pak- apa belum ini? Udah katanya. dulu Wah, Syed. foto. Rela nih tembuan ini Oke, memang nih gelap. tembuan ini memang Ah, kekasihan nih tembuan. Bagaimana Pak Bartel? Kurang. So ada di grup. Oh, sudah di grup. Foto dia Oke, kan kita cepat belum lihat. sekali. Thank you. Oke, Bapak. Dang. Oke, Pak. Dang. Sorry, lagi di luar. Tetap orang saling mendoakan. Ya, Iya. bukan cuma dari bidang Ngobrolin, corona. Terima tunggu, kasih Nek. buat partisipasi setiap renungan pagi. Pasti selalu jadi Mantap. berkat buat orang semua. Mantap. Amin. Ya, ingat kesaksian Amin. Ibu ini dalam segala keadaan. Kalau orang mau melayani Tuhan, Tuhan pasti kemampuan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, Bertel, tolong nanti Thank linknya dikirim by WA Terus ya. bagaimana ini Sam. DP link? Siap. Kita kalau IT Thank memang you. jujur agak kurang. Jadi mesti minta pertolongan. Selain pertolongan kepada Tuhan, pertolongan teman-teman. Katuari. Oke. Bidang Masing-masing titik semuanya. Pesan